Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya di Learning Journal hari ketiga. Pada hari ketiga ini, saya mempelajari terkait pengelolaan konflik kepentingan. Konflik kepentingan adalah kondisi di mana kepentingan pribadi mempengaruhi netralitas pengambilan keputusan. Konflik kepentingan ini bisa bersumber dari bisnis, keluarga, finansial, hubungan kerabat, afiliasi, pekerjaan sampingan, rangkap jabatan, dan penerimaan hadiah atau gratifikasi. Konflik kepentingan terdiri dari yang pertama, aktual artinya kepentingan pribadi yang langsung mempengaruhi keputusan atau tindakan. Yang kedua, potensial artinya kepentingan pribadi yang mungkin mempengaruhi keputusan di masa depan. Selanjutnya, proses pengelolaan konflik kepentingan yang meliputi yang pertama, identifikasi, yaitu mencatat daftar kepentingan pribadi seperti aset, hubungan, dan pekerjaan sampingan. Yang kedua, deklarasi, yaitu dengan melaporkan konflik aktual kepada atasan sebelum mengambil keputusan. Yang ketiga, pengendalian, yaitu atasan menetapkan mitigasi, misalnya pengalihan kewenangan. Yang keempat, pengawasan, di mana mekanisme pengaduan dan audit internal. Dan yang terakhir yaitu apresiasi, yaitu dengan memberikan penghargaan untuk contoh baik dalam pengelolaan konflik. Internalisasi budaya pengelolaan konflik kepentingan terdiri dari yang pertama, pelatihan, bisa berupa materi untuk CPNS dan pelatihan kepemimpinan. Yang kedua yaitu sosialisasi, yang bisa dilakukan melalui media elektronik dan non-elektronik serta diskusi kelompok. Yang ketiga yaitu bimbingan berupa konsultasi dengan tim ahli. Dan keempat yaitu lingkungan kerja yang meliputi role modeling pimpinan, peer influence, dan ritual organisasi seperti sumpah integritas. Dari pembahasan ini, hal yang belum saya pahami sepenuhnya yaitu internalisasi budaya pengelolaan konflik kepentingan di lingkungan kerja, karena hal ini melibatkan perubahan sikap, kebiasaan, dan nilai integritas jangka panjang. Materi ini membutuhkan pemahaman yang lebih dalam karena jika diimplementasikan di kehidupan nyata, pembentukan budaya dan kebiasaan integritas di lingkungan kerja bukan sekedar aturan tertulis. Hal ini sulit dipahami karena membangun budaya dan kebiasaan baik agar bisa diterapkan oleh semua orang di lingkungan kerja ini membutuhkan waktu yang lama dan kerjasama banyak pihak. Selain itu, setiap lingkungan kerja mempunyai karakter yang berbeda. Jadi, metode seperti sosialisasi, role model pimpinan, atau sumpah integritas perlu disesuaikan agar bisa berjalan dengan efektif. Untuk memperdalam pemahaman saya tentang internalisasi budaya dalam pengelolaan konflik kepentingan, yaitu dengan membaca kembali modul pengelolaan konflik kepentingan, mencari contoh kasus nyata yang ada di berbagai sumber literatur yang bisa saya peroleh dari Google maupun YouTube, serta berdiskusi dengan rekan kerja. Hal yang sama juga saya lakukan untuk memperdalam materi pengelolaan konflik kepentingan ini. Sekian dari saya, sampai bertemu di Learning Journal selanjutnya.